Pernahkah Anda merasa, meski sudah bekerja keras memeras keringat dari pagi hingga malam, rizki seolah-olah menguap begitu saja? Atau mengapa rumah yang sudah dibangun dengan biaya yang mahal justru terasa panas, penuh ketegangan, dan membuat penghuninya tidak betah? Bisa jadi masalahnya bukan pada kurangnya usaha Anda, melainkan ada sebuah gerbang rahasia di rumah kita yang tanpa sadar sedang menolak kedatangan berkah Allah. Ada 15 kebiasaan harian yang sering kita anggap sepele dan kita biarkan terjadi begitu saja tepat di area depan rumah kita. Padahal jika 15 rahasia besar ini berhasil kita benahi, bukan hanya aliran rezeki yang akan kembali lancar dari arah yang tak disangka-sangka, tetapi kedamaian jiwa yang selama ini hilang akan kembali merajai rumah tangga Anda. Lantas, apa saja hal terlarang di area depan rumah yang bisa membuat hidup menjadi susah dan rizki tersumbat? Mari kita kupas tuntas rahasianya agar rumah kita berubah menjadi magnet keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan semesta alam, Zat yang telah menganugerahkan tempat bernaung bagi kita semua. Rumah bukan sekedar bangunan fisik, melainkan sebuah pelabuhan suci di mana jiwa kita bisa beristirahat dari penat dan kerasnya dinamika kehidupan duniawi. Di dalam rumahlah kita merajut senyuman, memanjatkan doa, menenangkan pikiran, serta menaruh harapan agar limpahan rahmat Allah senantiasa menyelimuti setiap sudut ruangan. Namun, pernahkah kita menyadari sebuah kenyataan bahwa tidak semua kediaman diisi oleh kedamaian? Ada kalanya sebuah rumah terasa begitu menyesakkan, dipenuhi oleh konflik yang tiada habisnya, aliran rezeki yang terasa terhambat, bahkan untuk sekedar tidur terlelap pun terasa sangat sulit. Fenomena ini kerap terjadi, padahal jika dilihat dari luar, bangunan tersebut tampak begitu megah, mewah, dan terjaga kebersihannya. Sebaliknya, kita juga sering menjumpai rumah yang sangat sederhana, namun setiap kali ada tamu yang berkunjung, mereka spontan berucap bahwa suasana di dalam rumah tersebut sangat menyejukkan dan menenangkan hati. Perbedaan mencolok ini tentu mengundang tanya di dalam benak kita. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jawabannya terletak pada fakta bahwa kenyamanan dan keberkahan sebuah tempat tinggal sama sekali tidak ditentukan oleh luas atau megahnya bangunan, melainkan dari bagaimana para penghuninya merawat, menjaga, dan memperlakukannya dengan landasan adab serta kesadaran spiritual yang tinggi. Setiap jengkal ruang di dalam rumah kita sebenarnya memancarkan energi tersendiri, dan ironisnya, bagian yang paling sering kita lupakan justru adalah area pertama yang kita injak setiap kali melangkah pulang, yaitu teras rumah. Area teras rumah bukanlah sekedar tempat untuk meletakkan kendaraan, kursi santai, atau tempat menempuh alas kaki. Teras sejatinya adalah representasi awal atau wajah dari kediaman kita. Di tempat itulah langkah pertama para tamu bermula, dan dalam dimensi yang lebih dalam, teras menjadi titik singgah pertama bagi energi kebaikan maupun energi buruk
sebelum akhirnya melangkah masuk ke dalam ruang utama. Dalam pandangan syariat Islam, menjaga kebersihan dan kerapian tempat tinggal merupakan wujud nyata dari refleksi keimanan seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah tuntunannya pernah menegaskan bahwa sesungguhnya Allah itu maha indah dan Dia sangat mencintai keindahan. Oleh karena itu, upaya kita dalam menata rumah agar selalu rapi, bersih, dan memancarkan ketenangan bukan sekedar pemenuhan unsur estetika semata, melainkan sebuah bentuk pembuktian cinta kita terhadap apa yang disukai oleh Allah. Sangat disayangkan, masih banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering kita abaikan di teras rumah justru menjadi dinding penghalang bagi datangnya rizki, pemicu kegelisahan hati, serta pembawa suasana yang tidak harmonis tanpa alasan yang jelas. Kadangkala mandeknya berkah bukan karena kita kurang dalam berikhtiar secara lahiriah, melainkan karena kondisi rumah kita sendiri yang seolah-olah menolak kehadiran berkah yang hendak Allah turunkan. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan mengupas secara mendalam 15 kebiasaan harian di area teras yang terkesan remeh, namun memiliki dampak yang sangat besar terhadap sirkulasi rizki, kedamaian jiwa, dan keberkahan seluruh anggota keluarga. Pembahasan ini murni bersandar pada konsep kebersihan, pengelolaan energi positif, serta bagaimana kita menghargai setiap nikmat tempat tinggal yang telah Allah titipkan, jauh dari unsur mistis maupun hurafat yang tidak berdasar. Mari kita cermati hal pertama yang seringkali luput dari perhatian, yaitu kebiasaan menumpuk atau menyimpan sampah di area teras. Meskipun terkesan sebagai perkara kecil, tindakan menjadikan teras sebagai tempat penampungan sementara bagi kantong plastik bekas, sisa makanan, ataupun botol-botol kosong menjadi titik awal menumpuknya energi negatif. Keberadaan sampah tidak hanya memicu aroma tidak sedap, serta mengundang berbagai faktor penyakit seperti lalat dan tikus, tetapi juga menjadi cerminan dari sikap malas dan gemar menunda-nunda pekerjaan. Ketika kita membiarkan sesuatu yang kotor menetap di depan pintu utama, secara tidak langsung kita sedang membangun hambatan bagi masuknya berbagai kebaikan ke dalam rumah kita. Bayangkan saja, saat kita kembali ke rumah setelah seharian lelah bekerja, dan pemandangan pertama yang menyambut kita adalah tumpukan limbah rumah tangga, tentu rasa lelah kita akan bertambah dan kenyamanan langsung sirna. Logika yang sama berlaku bagi aliran rezeki. Teras yang dipenuhi kotoran laksana sebuah wajah yang enggan menyambut datangnya berkah. Oleh karena itu, ubahlah kebiasaan ini dengan rutin membersihkannya setiap waktu. Menjauhkan wadah sampah di area pintu masuk utama, serta membiarkan diri menyapu daun-daun kering di pagi hari. Langkah preventif yang konsisten ini akan mengubah teras menjadi daya tarik bagi hadirnya ketenangan dan ketentraman dari Allah. Kemudian hal yang kedua yang harus kita hindari adalah membiarkan teras dalam keadaan berantakan dan jarang sekalipun disapu. Seringkali perhatian kita habis terkuras hanya untuk menata bagian interior rumah, sehingga melupakan area eksterior yang justru menjadi pusat perhatian pertama. Jika setiap pagi kita disuguhi pemandangan teras yang berdebu, dipenuhi rontokan daun atau sisa putung rokok, maka secara psikologis kita telah memulai hari dengan mengundang kekeruhan pikiran. Rumah yang memiliki teras bersih, harum, dan tertata dengan api akan selalu memancarkan gelombang kenyamanan bagi siapa saja yang menghuninya
maupun bagi para tamu yang berkunjung. Kita bisa memulainya dari tindakan-tindakan sederhana, seperti merutinkan aktivitas menyapu di pagi hari, menyemprotkan sedikit wewangian yang menenangkan, serta menyusun kembali letak tanaman hias agar terlihat lebih menyegarkan pandangan. Kerapian yang terjaga di area depan ini akan memberikan stimulus positif bagi keteraturan berpikir kita, dan hati yang tertata dengan baik insya Allah akan lebih mudah dalam menjemput dan mengelola rezeki yang berkah. Kebiasaan yang ketiga yang perlu kita benahi adalah membiarkan alas kaki berupa sandal dan sepatu berserakan tanpa arah. Walaupun terlihat sepele, metode kita dalam meletakkan alas kaki sebenarnya mencerminkan bagaimana struktur berpikir dan tingkat kedisiplinan yang kita miliki. Deretan alas kaki yang diletakkan secara acak-acakan, dipenuhi dengan debu, atau dalam posisi terbalik akan memberikan impresi yang buruk bagi tamu yang berkunjung. Alih-alih memberikan sambutan yang hangat, energi kebaikan tentu akan enggan untuk berdiam di dalam lingkungan yang tidak memiliki keteraturan. Biasakanlah untuk menyusun sandal dan sepatu dalam posisi yang benar, sejajar, serta terjaga kebersihannya. Memanfaatkan rak penyimpanan khusus jika diperlukan. Ketahuilah bahwa perubahan-perubahan besar dalam hidup seringkali dimulai dari kedisiplinan dalam mengelola hal-hal kecil seperti ini. Karena barang siapa yang mampu istiqomah dalam urusan kecil, Allah akan memberikan kemudahan baginya dalam mengemban urusan yang lebih besar. Poin keempat yang menjadi pantangan adalah kebiasaan menaruh barang-barang yang telah rusak atau rongsokan di teras. Menyimpan sepeda yang sudah tidak bisa dipakai, kipas angin yang mati, atau kursi yang patah di area depan dengan dalih akan diperbaiki di kemudian hari, seringkali justru menjadi pajangan yang permanen karena tertunda berbulan-bulan. Dalam filosofi ruang, benda yang rusak merupakan representasi dari sesuatu yang sudah kehilangan fungsinya, namun tetap dipaksakan untuk dipertahankan, sehingga memicu stagnasi energi di tempat tersebut. Segera ambil tindakan tegas untuk memperbaiki barang tersebut ataupun menyingkirkannya sama sekali dari rumah kita. Setiap kali kita membersihkan dan mengosongkan sebuah ruang dari beban-beban lama yang tidak bermanfaat, sesungguhnya kita sedang menyediakan tempat bagi hadirnya hal-hal baru yang jauh lebih baik. Ini adalah bagian dari sunatullah yang berlaku di alam semesta, di mana di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Maka siapkanlah ruang yang bersih agar kemudahan tersebut dapat singgah di dalam kehidupan kita. Perkara kelima yang tidak boleh diabaikan adalah membiarkan cermin yang sudah retak atau pecah tetap tergantung di teras rumah. Cermin sejatinya berfungsi sebagai media pemantul cahaya dan refleksi diri. Namun apabila permukaannya telah retak, maka pantulan yang dihasilkan pun akan menjadi cacat dan melambangkan sebuah kehidupan yang tidak utuh. Tidak sedikit orang yang mengabaikan keberadaan cermin rusak di area depan rumah mereka karena kelalaian. Secara psikologis, setiap kali kita melihat bayangan daripada cermin yang pecah, alam bawah sadar kita akan menyerap pesan negatif yang mempengaruhi cara pandang kita terhadap kehidupan. Segera ganti fasilitas tersebut dengan yang baru agar teras kita memancarkan pantulan cahaya yang jernih, bukan visualisasi dari sebuah kerusakan. Allah sangat mencintai keindahan dan merawat estetika rumah merupakan bagian dari wujud rasa syukur kita atas segala karunia yang telah Dia berikan. Kemudian langkah keenam yang harus kita perhatikan adalah larangan membiarkan tanaman hias mati dan mengering di teras rumah. Tanaman merupakan makhluk hidup
yang membawa simbol denyut kehidupan, tumbuh atas izin Allah untuk menyuplai oksigen, serta menghadirkan rasa sejuk bagi mata yang memandangnya, sangat memprihatinkan apabila kita hanya bersemangat untuk membelinya, namun kemudian menelantarkannya hingga kering, layu, dan mati tanpa pernah disiram. Keberadaan tanaman yang mati di area depan rumah menjadi simbol dari berhentinya pertumbuhan energi dan mencerminkan sebuah pengelolaan hidup yang mengabaikan kepada kepedulian, melalaikan makhluk hidup yang ada di bawah tanggung jawab kita, dapat menjadi penyebab tertutupnya sebagian jalan keberkahan. Oleh karena itu, gantilah tanaman yang sudah mati dengan vegetasi atau tanaman yang baru. Rawatlah tanaman yang ada dengan penuh kasih sayang. Kita tidak perlu membeli tanaman yang mahal. Jenis tanaman sederhana seperti sirih gading atau lidah mertua yang tumbuh subur dan hijau sudah lebih dari cukup untuk mengalirkan energi kehidupan baru ke dalam rumah kita. Sebab setiap tetesan air yang kita siramkan ke tanaman adalah bentuk nyata dari rasa syukur atas karunia kehidupan. Kebiasaan ketujuh yang sering mengganggu adalah menggantung pakaian kotor atau menjadikannya sebagai area jemuran utama di teras depan. Alasan praktis seringkali membuat orang mengabaikan estetika dengan menjemur pakaian di area luar yang langsung terlihat dari jalan. Tindakan ini tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga menutup aura positif rumah, karena pakaian yang basah atau kotor membawa unsur kelembapan yang berat. Teras yang dipenuhi gantungan baju akan menghambat sirkulasi udara segar untuk berputar dengan bebas. Secara sosial, tetangga atau orang yang melintas tentu akan menangkap kesan bahwa rumah tersebut dikelola dengan kurang rapi dan tidak terurus. Mengingat teras adalah gerbang utama tempat masuknya keberkahan, alangkah baiknya jika kita mengalokasikan area menjemur di bagian belakang rumah atau memasang pembatas khusus agar tidak mengganggu pandangan luar. Kerapian teras mencerminkan kepribadian pemiliknya yang peduli terhadap kesucian, dan Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang senantiasa menjaga kebersihan. Poin ke-8 yang sangat krusial dalam tuntunan syariat adalah larangan memajang patung atau dekorasi yang menyerupai makhluk hidup bernyawa di teras rumah. Kadangkala keinginan untuk memperindah tampilan depan rumah membuat kita membeli hiasan berbentuk burung, replika hewan, atau patung figur manusia tanpa menyadari konsekuensi spiritualnya. Rasulullah SAW telah memberikan batasan yang tegas mengenai larangan penggunaan visualisasi makhluk bernyawa dalam bentuk 3 dimensi, karena hal tersebut dapat menjauhkan rumah dari kehadiran malaikat pembawa rahmat. Kita tetap bisa berkreasi mempercantik hunian dengan memilih alternatif dekorasi yang aman dan menenangkan, seperti hiasan kaligrafi, elemen tanaman hidup, atau ornamen dengan motif geometris. Rumah yang ideal bukan hanya rumah yang memukau secara lahiriah, melainkan rumah yang bersih dari segala unsur yang dilarang oleh agama. Dengan membersihkan teras dari benda-benda tersebut, kita sedang membuka jalan agar rumah kita senantiasa dipenuhi oleh perlindungan dan rahmat Allah. Hal ke-9 yang perlu dievaluasi adalah membiarkan sistem penerangan di teras rumah dalam kondisi mati atau terlalu redup saat malam hari. Suasana sebuah rumah akan terasa sangat berbeda ketika memiliki pencahayaan yang cukup dibandingkan dengan rumah yang dibiarkan gelap gulita. Teras yang remang-remang tidak hanya menciptakan kesan angker dan sepi, tetapi juga memicu rasa tidak aman bagi penghuninya. Cahaya merupakan representasi nyata dari sebuah kehidupan dan petunjuk berkah. Allah sendiri telah menegaskan di dalam kitab suci Al-Quran, surah An-Nur ayat 35,
yang bunyinya adalah sebagai berikut. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya bagi langit dan bumi. Mengingat cahaya membawa ketenangan, maka pastikanlah lampu di area teras selalu menyala dengan terang ketika malam tiba. Upaya ini bukan untuk menunjukkan kemewahan, melainkan untuk membangun rasa aman serta bentuk kesiapan kita dalam menyambut tamu atau kebaikan yang datang berkunjung. Cahaya terang di depan rumah melambangkan keterbukaan hati dalam menerima takdir dan karunia-karunia yang seringkali hadir melalui perantara yang tidak terduga. Kebiasaan ke-10 yang sering dianggap remeh, namun syarat akan nilai adab adalah membiarkan posisi sandal dalam keadaan terbalik tanpa dibenarkan. Di dalam Khazanah Islam, Rasulullah SAW sangat memperhatikan detail perilaku sehari-hari, termasuk aturan mengenai penggunaan alas kaki, agar kita menjaga kerapian. Membiarkan sandal tergeletak dalam posisi terbalik di depan rumah mencerminkan adanya pembiaran terhadap ketidakteraturan dalam diri kita. Kerapian hidup yang besar sesungguhnya dibangun dari konsistensi kita dalam menata hal-hal yang kecil. Seseorang yang memiliki kebiasaan mendisiplinkan diri dalam menyusun posisi alas kaki secara teratur cenderung akan memiliki manajemen yang baik dalam mengelola urusan kehidupannya. Mulai sekarang, setiap kali kita mendapati sandal yang terbalik, luangkan waktu sejenak untuk memposisikannya kembali dengan benar, seraya meniatkan hal tersebut sebagai bagian dari pengamalan adab yang mulia. Karena barang siapa yang menjaga adab-adab Islam, maka Allah akan senantiasa menjaga dan memudahkan segala urusan hidupnya. Melalui 10 poin yang telah kita bahas di atas, menjadi sangat jelas bagi kita semua bahwasanya perhatian terhadap kondisi teras rumah memiliki urgensi yang sangat tinggi. Aktivitas menyapu debu, merapikan letak sandal, atau merawat tanaman di halaman depan pada hakikatnya merupakan bagian dari implementasi rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Kita harus selalu ingat bahwa manifestasi rezeki dari Allah tidak melulu berupa materi atau uang yang melimpah, melainkan juga mencakup ketentraman jiwa, keharmonisan di dalam rumah tangga, serta kualitas tidur yang nyenyak di malam hari. Semua kenikmatan batiniah tersebut seringkali berakar dari bagaimana cara kita memperlakukan area teras yang kerap kali dipandang sebelah mata, namun memegang peranan yang sangat sentral. Memasuki poin ke-11, kita diingatkan untuk tidak membiasakan diri menyandarkan sapu ataupun peralatan kebersihan lainnya tepat di depan pintu masuk utama. Meskipun penempatan tersebut dirasa memudahkan pekerjaan, secara visual, keberadaan alat pembersih yang kotor di dekat pintu masuk akan merusak estetika dan memberikan kesan yang kurang rapi bagi siapapun yang hendak berkunjung. Dalam dimensi simbolis, meletakkan sapu tepat menghalang pintu laksana menyapu bersih peluang-peluang kebaikan sebelum ia sempat masuk ke dalam rumah. Alokasikanlah sebuah tempat khusus yang tersembunyi untuk menyimpan seluruh peralatan kebersihan, agar teras tetap berfungsi murni sebagai ruang penyambutan yang bersih. Rutinkan pula untuk membersihkan area pintu dan gagangnya secara berkala, diiringi doa agar Allah senantiasa membersihkan tempat tinggal kita dari segala mara bahaya, serta membukakan pintu-pintu rezeki dari sumber yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Kemudian sahabat, perkara ke-12 yang wajib kita perhatikan adalah kondisi kebersihan keset atau alas kaki yang diletakkan di depan pintu. Keset memegang peranan penting sebagai zona transisi atau pembatas antara area luar yang kotor dengan area dalam rumah yang suci. Namun sayangnya, tidak sedikit orang yang abai untuk mencuci atau mengganti keset mereka yang sudah dalam kondisi kusam, berdebu,
dan berbau tidak sedap. Keset yang terjaga kebersihannya akan memberikan rasa nyaman dan bentuk penghormatan secara tidak langsung bagi setiap orang yang menginjakkan kakinya di sana. Namun sebaliknya, keset yang kotor justru akan mengalirkan unsur-unsur negatif ke dalam ruangan melalui partikel debu yang terbawa. Cucilah fasilitas tersebut secara rutin, minimal seminggu sekali, demi memastikan bahwa setiap langkah kaki yang masuk ke dalam rumah kita diawali dengan kebersihan. Poin ke-13 adalah larangan membiarkan dinding serta sudut-sudut teras dipenuhi oleh sarang laba-laba maupun tumpukan debu yang tebal. Kerap kali karena posisinya yang tinggi, kita tidak menyadari keberadaan sarang-sarang laba-laba yang mulai bermunculan di langit-langit teras. Kondisi tersebut lambat laun akan menangkap debu dan menjadi indikasi bahwa rumah tersebut kurang mendapatkan perhatian dan perawatan dari penghuninya. Islam adalah agama yang menempatkan kebersihan pada kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seorang muslim. Agendakanlah waktu secara berkala untuk membersihkan area langit-langit teras dan rumah kita dari sarang laba-laba serta debu, agar hunian kita selalu diselimuti oleh aura yang cerah dan terhindar dari kesan kekusutan. Hal yang ke-14 yang harus kita hindari adalah kebiasaan meletakkan atau menyimpan benda-benda tajam di area depan rumah. Menaruh parang, pisau, gunting tanaman, atau peralatan pertukangan lainnya di teras dengan alasan intensitas pemakaian yang tinggi sangat tidak direkomendasikan. Selain memiliki resiko tinggi membahayakan keselamatan, terutama bagi anak-anak kita, dalam pendekatan psikologi ruang, keberadaan benda-benda tajam yang terekspos secara terbuka dapat memicu stimulasi energi yang keras dan memicu sensitivitas konflik di dalam komunikasi keluarga. Simpanlah seluruh perkakas tajam tersebut di dalam kotak penyimpanan yang aman dan tertutup. Suasana rumah yang damai hanya akan terwujud apabila kita mampu mendesain tata letak interior dan eksterior rumah dengan penuh pertimbangan kedamaian. Poin ke-15 yang menjadi penutup namun memiliki bobot nilai yang paling agung adalah kebiasaan mengabaikan suara azan yang berkumandang ketika kita sedang bersantai di teras. Saat seruan azan terdengar dari masjid atau mushola di sekitar tempat tinggal kita, sudah sepatutnya kita menghentikan segala bentuk aktivitas, obrolan maupun pekerjaan lahiriah kita untuk mendengarkannya dengan penuh khusyuk. Kalimat-kalimat azan bukanlah sekedar penanda masuknya waktu sholat, melainkan sebuah undangan agung yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Rumah yang para penghuninya menunjukkan sikap hormat dan takzim saat mendengarkan azan akan senantiasa mendapatkan naungan dengan penjagaan dari para malaikat rahmat. Sebaliknya, bersikap acuh tak acuh seolah tidak mendengar panggilan tersebut akan perlahan-lahan mencabut keberkahan dan kedamaian dari dalam rumah kita. Mari kita latih diri untuk langsung terdiam sejenak, mengambil sikap khusyuk, seraya meresapi maknanya dalam hati sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Wahai para sahabat sekalian, setelah kita mengulas secara komprehensif 15 aspek penting tadi, marilah kita bangun kesadaran kolektif bahwasanya fungsi rumah jauh melampaui sekedar tempat perlindungan dari terik matahari maupun siraman air hujan. Rumah adalah sebuah cermin yang merefleksikan bagaimana kondisi spiritualitas dan suasana hati dari orang-orang yang mendiaminya. Manakala hati kita dipenuhi oleh kekeruhan, maka rumah yang megah sekalipun akan terasa begitu sempit dan menjenuhkan. Namun di saat hati kita senantiasa diliputi oleh rasa syukur, maka setiap sudut ruangan di rumah yang sangat sederhana pun akan memancarkan kehangatan yang luar biasa. Sempatkanlah waktu untuk mengevaluasi kembali kondisi lingkungan teras rumah kita pada malam hari ini. Periksalah apakah areanya sudah terbebas dari debu.
Apakah pintu depannya sudah diposisikan dengan baik untuk menyambut sirkulasi udara yang segar? Ataukah kondisinya masih terasa berat karena kita terlalu tenggelam dalam kesibukan duniawi yang tiada ujungnya? Semoga di setiap ruangnya selalu dipenuhi oleh untayan doa, ketulusan, serta jalinan kasih sayang yang tulus, serta dijadikan laksana istana kecil yang selalu dinaungi oleh para malaikat dan dijauhkan dari segala macam bentuk mara bahaya, kesempitan rizki maupun kesedihan yang mendalam. Rawatlah tempat tinggalmu dengan penuh kesungguhan sebagaimana engkau merawat kondisi hatimu sendiri, karena keduanya merupakan tempat terbaik untuk kembali pulang dikala dunia luar terasa begitu melelahkan. Ketika kita mampu pulang dan disambut oleh suasana rumah yang bersih, tenang, serta diliputi rasa syukur yang mendalam, maka itulah indikator yang nyata bahwa rahmat dan kasih sayang Allah sedang bersemayam di dalam baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Sahabat serambi surga, perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan secara istiqomah. Mulai hari ini, mari kita lebih peduli terhadap adab dan kebersihan wajah rumah kita sendiri. Jika Anda merasa video ini memberikan manfaat dan ingin bersama-sama membangun keluarga yang penuh berkah, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, berikan like terbaik Anda, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tuntunan Islami lainnya. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada keluarga, kerabat, atau sahabat tercinta, karena satu kebaikan yang Anda bagikan bisa menjadi ladang pahala jariah yang terus mengalir. Tuliskan juga di kolom komentar bagian teras rumah mana yang ingin Anda benahi terlebih dahulu, agar kita bisa saling mendoakan. Terima kasih atas segala perhatiannya hingga akhir video ini. Semoga setiap langkah kaki yang memasuki rumahmu selalu membawa aliran berkah, dan setiap langkah yang keluar darinya senantiasa menebarkan kemaslahatan bagi alam semesta. Sampai jumpa di video penuh berkah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.